Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 5. Today we will present our presentation about RPP. First of all, I want to introduce my group. My name is Tira Indah Utami as moderator. The first speaker is Liza Maulia and the second speaker is Pangeran Muhammad Arafiki. Okay, let's go to the presentation. I'm Liza Malia. Now I want to explain you about kegiatan pendahuluan and kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit, yaitu penguatan pendidikan karakter, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya, misalnya, ajaklah peserta didik memperhatikan isi halaman tersebut dengan menanyakan beberapa pertanyaan pengarah yang diperlukan agar peserta didik berpartisipasi aktif untuk memahami gambar. Contohnya gitu, tunggu sampai dengan menyebutkan contoh, terus menanyakan, good morning, how are you? Good morning, is this what is going morning? Good morning, blah blah blah. I've often say good morning to you. What is going morning? Good morning itu apa? Right, selamat pagi. Materi apa yang akan dipelajari oleh siswa adalah kita akan belajar menyapa guru, teman, dan orang lain ketika bertemu mereka di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Memberitahukan tentang tujuan pembelajaran materi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Next, kegiatan inti. Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih selama 60 menit. Model orientasi peserta didik kepada masalah, mengamati atau literasi. Peserta didik diberi stimulus untuk rangsangan untuk memusatkan perhatian pada melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengalokasikan, mengelola informasi, dan mengomunikasikan. Guru membacakan teks secara interaktif agar peserta didik menyimak dengan terlibat aktif dan cermat dalam membangun makna. Pembacaan dilakukan secara bermakna, lantang, jelas, dan benar dengan mata menatap pada peserta didik secara merata. Yaitu seperti peserta didik diminta untuk mengamati teks lagu Good Morning dan How Are You. Seperti mengamati contoh ungkapan untuk menyapa orang dalam buku siswa halaman 4-8. Siswa berlatih mengucapkan atau menirukan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang seperti good morning, good afternoon, good evening, and good night. How are you? Siswa berlatih mengucapkan atau menirukan ungkapan-ungkapan digunakan untuk merespons sapaan seperti good morning, good afternoon, good evening, good night. I'm fine, thank you. Peserta didik menyalin dengan tulisan tangan ke dalam buku catatan pernyataan tokoh yang telah diperagakan secara lisan. Dalam kegiatan menyalin sambil melengkapi bagian-bagian yang dirumpangkan. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik. Menanya, critical thinking. Pertama, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau gambar yang terdapat pada buku siswa atau yang disajikan oleh guru dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang cara menyapa dan berhubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan terhadap masalah yang sering dihadapi peserta didik. Di antaranya makna kata dalam bentuk dan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Misalnya yaitu dengan bimbingan guru siswa mempertanyakan makna dan fungsi sosial ungkapan-ungkapan tersebut. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Mengumpulkan informasi atau kegiatan literasi dan collaboration. Pertama yaitu secara berkelompok peserta didik mengumpulkan berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab, cermat dan kreatif yang dapat mendukung jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik dari buku, paket maupun sumber lain seperti internet melalui kegiatan. Yang pertama itu peserta didik menirukan guru secara klasikal dan bergantian secara kelompok dan individu. Secara bergantian dan berulang sampai peserta didik dapat memainkan peran secara bermakna dan bukan dengan membaca.
Yang kedua yaitu peserta didik berlatih memainkan peran secara kolaboratif dalam kerja kelompok masing-masing agar peserta didik dapat saling membantu dan saling memberikan balikan atau koreksi. Pastikan peserta didik tidak membaca. Dan yang terakhir itu peserta didik diminta untuk mengisi tabel yang terdapat pada buku siswa halaman 10. Selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Menalar atau mengasosiasikan atau kerjasama dan berpikir kritik. Poin pertama yaitu peserta didik mengasosiasikan data yang ditemukan dan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Mengembangkan hasil dan menyajikan hasil karya selanjutnya menyajikannya dalam bentuk prestasi yang ditanggapi langsung oleh kelompok lain. Poin kedua itu dengan bekerja kelompok, siswa mempelajari ungkapan-ungkapan untuk menyapa orang untuk memperoleh informasi tentang makna dan fungsi sosialnya. Dan poin yang terakhir itu peserta didik juga diminta mendiskusikan kelompok untuk mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengomunikasikan, kritikal berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi, menggunakan secara aktif dalam interaksi pembelajaran sehari-hari atau mempresentasikan secara lisan di depan kelas atau dalam kelompok, atau mempublikasikan dalam forum yang sesuai seperti majalah dinding, buku koleksi, dan sebagainya. Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah pendapat, juga refleksi terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, tentang cara menyapa dan berhubungan dengan guru dan teman, serta orang lain. Selanjutnya penutup, yang berdurasi sekitar 10 menit. Pertama, peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan penugasan materi, pendekatan, dan model pembelajaran yang digunakan. Kedua, memberikan tugas kepada peserta didik berupa PR dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, berdoa dan memberi salam. Okay guys, that's our presentation. I'm sorry for our mistake. We need your suggestion and your criticism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.